Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa Suaibun dari kelas 5A sore, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita dari novel yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie. Novel dari Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin merupakan salah satu karya terbaik Terelie, yang mana novel ini merupakan novel yang sangat digemari oleh pembaca dalam kesusastraan Indonesia. Memang novel dengan judul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini telah terbit bertahun-tahun yang lalu, jauh sebelum karya Terelie dikenal orang dan juga digandrungi oleh banyak penggemar novel. Dari beberapa novel karya Terelie yang bergenre romantis, judul yang satu ini merupakan judul novel yang berhasil menitikkan air mata bagi setiap orang yang membaca dan yang masih memiliki hati nurani. Karena di dalam buku atau novel ini, kita akan dibawa pada keadaan yang benar-benar pelik antara kenyataan yang menghimpit keluarga kecil nan sederhana. Di sini banyak sekali potret yang berada di daerah pinggiran ibu kota Jakarta. Namun yang disayangkan, Indonesia tidak hanya di Jakarta saja, tetapi setiap kota maupun desa yang kecil pasti memiliki lakon yang mirip dengan apa yang sudah digambarkan oleh Terelie pada bukunya tersebut. Khas seorang Terelie yang mengangkat kehidupan sosial yang membangkitkan jiwa empati dan pembacanya. Novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini mengisahkan tentang kehidupan kakak beradik yang bernama Tania dan Dede, yang harus rela putus sekolah dan harus menjadi pengamen dikarenakan keterbatasan ekonomi. Di dalam kehidupan Tania penuh dengan cobaan, yang dimana Tania telah ditinggal oleh ayahnya sejak umur 8 tahun, dan adiknya Dede yang masih berumur 3 tahun. Sejak saat itu pula, kehidupan mereka berbalik menjadi serba kekurangan. Tania dan Dede sekarang hanya hidup dengan ibunya. Sejak ditinggal oleh ayahnya, kehidupan keluarga Tania semakin sulit. Mereka tidak sanggup untuk membayar uang kontrakan rumah dan juga biaya sekolah anak-anaknya. Tania, Dede beserta ibunya diusir dari rumah kontrakan dan udah harus tinggal di rumah kardus dekat sungai pembuangan. Dan di saat itulah seorang gadis yang cantik dan pintar bernama Tania harus merasakan pahitnya kehidupan kumuh di kota besar bersama adiknya Dede. Setelah mereka berdua tinggal di rumah kardus bersama ibu mereka yang dimana saat itu sedang sakit-sakitan, kehidupan mereka benar-benar berubah setelah bertemu dengan seorang pria yang bernama Danar. Tania menganggap Danar sebagai malaikat pelindungnya yang akan membantu keluarganya, membantunya sekolah, dan menjanjikan masa depan yang lebih baik. Danar ini merupakan seorang karyawan yang juga sebagai penulis buku mengenai anak-anak. Danar adalah orang yang baik, sehingga keluarga kecil ini menganggapnya seperti malaikat. Tania benar-benar mengagumi Danar karena selain ia baik, dia juga mempunyai wajah yang menawan. Seiring berjalannya waktu, Tania mulai merasakan perasaan yang berbeda, bahkan saat rambutnya masih dikepang dua dengan malaikat keluarganya. Namun Tania sadar jika ia tidak boleh membiarkan perasaannya semakin bertambah. Karena Tania tahu jika malaikatnya hanya menganggap Tania sebagai seorang adik, tak lebih. Takdir telah ditentukan oleh Tuhan, di mana manusia hanya bisa menerimanya seperti daun yang jatuh tak pernah membenci angin.
Danar memberikan banyak jalan untuk perubahan pada keluarga mereka, baik secara ekonomi maupun pendidikan. Suatu ketika, Danar memberikan mereka rumah kontrakan, sehingga Tania, Dede, dan ibunya tidak perlu lagi tinggal di rumah kardus itu lagi. Tania dan Dede bisa kembali sekolah dan ibunya berjualan kue. Mereka pun semakin dekat seperti keluarga. Kemudian suasana agak berubah saat Danar membawa teman dekatnya bernama Ratna. Tania pun merasa cemburu waktu itu. Rasa tidak suka itu pun bukan saja sekedar perasaan iri antara seorang adik, tetapi Tania kecil ini belum bisa menerjemahkan arti dari perasaannya itu apa. Kebahagiaan keluarga kecil itu berkurang saat ibu Tania dan Dede telah meninggal dunia. Berat sekali rasanya bagi Tania menerima kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah tiada dan sekarang ia yang harus bertanggung jawab menjaga adiknya. Untung saja ada Danar yang selalu berada di samping mereka. Tania tumbuh menjadi gadis yang cantik dan pintar. Ia berhasil mendapatkan beasiswa ke Singapura. Sederet prestasi pun berhasil ia raih dalam studinya. Semua pengalaman hidup yang telah Tania alami menjadikannya lebih dewasa dari gadis-gadis lain seumurannya. Perasaannya terhadap Danar itu pun juga semakin jelas. Lambat laun Tania mengerti bahwa perasaan itu bernama cinta. Tetapi cinta Tania terhadap Danar tidaklah mudah. Karena bertahun-tahun mereka bersama dalam status kakak adik, terlebih lagi mereka terpaut usia yang sangat jauh, yaitu usia mereka berbeda 14 tahun. Bagi anak yang baru gede atau biasa disebut dengan ABG seperti Tania, jatuh cinta kepada pria yang jauh lebih tua darinya cukup membuatnya pusing. Sisi remajanya membuatnya ingin mengekspresikan perasaannya, meskipun ia tidak tahu apakah Danar memiliki perasaan yang sama dengannya atau tidak. Keadaan ini semakin rumit saat Danar memutuskan untuk menikahi Ratna, yang merupakan teman dekatnya itu. Tania pun patah hati. Ia pun memutuskan untuk tidak hadir saat pernikahan antara Danar dan Ratna. Meski Danar dan Ratna telah membujuknya mati-matian, tapi tetap saja ia tetap kekeh pada pendiriannya bahwa dia tidak mau pulang ke kampungnya sendiri. Kemudian beberapa waktu berselang, Tania tahu jika kehidupan rumah tangga antara Danar dan Ratna tidak harmonis. Ratna bercerita kepada Tania jika Danar telah banyak berubah. Danar menjadi seorang yang pendiam dan seringkali tidak berada di rumah. Di situ pun Ratna tahu jika ada sesuatu yang menghalangi mereka. Ada sesosok di antara mereka, tapi ia tidak tahu siapakah bayangan itu. Dari cerita Dede sang adik, akhirnya Tania tahu jika Danar juga memiliki perasaan yang sama dengannya. Kemudian Danar menuliskan perasaannya itu di dalam novel yang berjudul Cinta Pohon Linden, yang dimana buku itu tidak pernah selesai ia tulis. Draft novel yang dimana tak sengaja ditemukan oleh Dede pada saat buka laptop Danar. Perbedaan usia yang terbaut jauh itulah yang membuat Danar merasa tidak pantas jika harus mencintai Tania. Karena tidak seharusnya jika ia harus mencintai gadis kecil seperti Tania. Ketika Tania dan Danar sama-sama tahu perasaan mereka masing-masing, semua sudah terlambat. Biar bagaimanapun Danar telah menikah dengan Ratna. Akhirnya Tania pun kembali ke Singapura dan memutuskan untuk meninggalkan semua cerita cintanya. Sekian dan terima kasih dari cerita novel yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.